Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Yahoo. Selamat malam untuk para netizen yang lagi nonton live Sifa Hubu Menyapa. Topik kita malam hari ini adalah operasi keselamatan lalu lintas. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, maka kami menyampaikan dan atau menyapa kepada seluruh saudara kami, orang tua kami, pimpinan kami, teman-teman kami yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, di mana pada hari ini adalah puasa pertama, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Syawal 1942 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa pada saat ini. Kemudian kami juga sampaikan bahwa walaupun kepulauan Nias ini saat ini masih zona hijau dalam penyebaran COVID-19, tapi tentunya mari tetap kita menjaga protokoler kesehatan, ya. Sebisa mungkin kita juga menghindari bersentuhan, bersalaman. Demikian juga untuk menghindari kerumunan, sehingga kita benar-benar terhindar dari penyebaran COVID-19. Bapak Ibu dan para netizen, kita masuk ke topik utama kita pada malam hari ini, yaitu operasi keselamatan Toba 2021, di mana pelaksanaan operasi ini adalah selama 14 hari dari tanggal 12 sampai tanggal 25 April. Operasi ini dilaksanakan di seluruh Indonesia tentunya, dan khusus untuk Sumatera Utara dilaksanakan dengan sandinya adalah operasi keselamatan Toba 2021. Dan yang dikedepankan sebenarnya pada pelaksanaan operasi ini adalah fungsi lalu lintas. Tujuannya adalah untuk menciptakan Kamseltipcar lantas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun 2021 ini, di mana pada saat ini perayaan Idul Fitri juga masih dalam suasana pandemi Corona. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat tetap patuh pada protokoler kesehatan tentunya. Sebelum kami memasuki topiknya, maka kami sampaikan dulu bahwa angka kecelakaan 3 tahun terakhir di wilayah hukum Polres Nias. Wilayah hukum Polres Nias itu terdiri dari 3 kabupaten, 1 kota. Kita ambil sampel pada tahun 2018, maka jumlah kecelakaan itu sebanyak 191 kecelakaan, di mana jumlah meninggal dunia adalah 26 orang dan luka berat sebanyak 36. Kemudian pada tahun 2019 jumlah pelanggaran itu 225 dan jumlah meninggal dunia sebanyak 12 orang dan luka berat 18 orang. Kemudian pada tahun 2020 jumlah pelanggarannya 210 kasus dan korban meninggal dunia sebanyak 16 orang dan jumlah luka berat 13. Namun pada tahun 2021 kita baru memasuki sampai bulan April pada saat ini, angka kecelakaannya sudah 54 kasus, di mana korban meninggal dunia 9 orang dan luka beratnya ada 2 orang. Harapan kita bahwa angka ini tidak bertambah. Itulah salah satu tujuannya pelaksanaan operasi keselamatan ini, untuk menekan angka kecelakaan. Tujuan pelaksanaan operasi ini adalah terciptanya Kamseltipcar lantas di wilayah hukum Polres Nias dalam rangka cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi Corona. Sementara sasaran operasi adalah pertama adalah masyarakat pengguna jalan yang berpergian dengan menggunakan kendaraan bermotor. Harapan kita bahwa tetap patuh pada aturan yang ada. Sebenarnya kalau masyarakat juga mau menjaga keselamatan ini, tidak perlu hanya patuh dan taat berlalu lintas pada saat operasi ini, mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Pemilik perusahaan di bidang jasa angkutan itu. Kemudian sasaran kedua tadi adalah benda, yaitu kendaraan bermotor baik roda 4 atau lebih, ya, untuk memenuhi standar keselamatan. Kepada orang tua juga kita harapkan peran serta untuk mengingatkan
anggota keluarga jika berkendaraan agar memang harus hati-hati. Kemudian Polres ini akan melakukan penertiban ya. Sebenarnya penertiban itu nggak susah-susah sih sebenarnya. Yang penting para pengendara patuh aja pada aturan yang ada ya. Misalnya menggunakan sepeda motor tuh ya pakai helm, baik yang dibonceng maupun yang membonceng ya. Begitu juga pada saat kita menggunakan roda 4 ya pakai sabuk pengaman, selesai ya. Jangan lupa membawa surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM, STNK. Berikutnya, lokasi pelaksanaan ini adalah di daerah sering terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian pada saat penertiban ya nggak perlu menghindar, nggak perlu lari, itu nggak boleh ya. Kalau di stop ya stop aja, nanti tunjukkan surat-suratnya semua ya. Dan kalau memang semuanya lengkap pasti tidak dilakukan tilang. Kadang-kadang ketika dia diperiksa dia menghindar, lari, malah itu nanti terjadi tabrakan. Yang rugi siapa? Nah, bertambah atau tidak itu tergantung kita pada saat berkendaraan. Semuanya tergantung kita ya. Tidak mungkin terjadi kecelakaan lalu lintas itu kalau tidak ada pelanggaran. Misalnya salah satunya misalnya tabrakan. Ya, tidak mungkin terjadi tabrakan itu ya ketika para pengendara itu di jalurnya masing-masing. Kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, ada kebiasaan selama ini yang sudah membudaya ya. Jika misalnya terjadi kecelakaan, selalu masyarakat berpikir bahwa yang meninggal dunia itu adalah korban. Ingat, itu belum tentu. Bisa saja karena kelalaiannya maka terjadi kecelakaan dan dia meninggal dunia. Memang kadang-kadang ini dilema ya, dilema yang sering dihadapi oleh teman-teman di lalu lintas juga. Kadang-kadang masyarakat tidak menerima ketika yang meninggal dunia itu dijadikan tersangka. Kemudian jika terjadi kecelakaan mobil dengan sepeda motor, maka yang selalu disalahkan adalah mobil. Tidak selamanya kendaraan besar itu, misalnya mobil, maka dia yang salah. Karena ukuran jalan sudah ada aturannya. Kemudian, ya, nah kemudian ini juga perlu kami sampaikan. Karena memang di wilayah hukum Polres Nias ini sekarang kan sangat luas sekali. Karena membawahi 3 kabupaten 1 kota. Nah tentunya kalau terjadi kecelakaan memang agak menunggu anggota dari unit laka lantas itu untuk mencapai lokasi kecelakaan. Pertanyaannya adalah, apakah jika terjadi kecelakaan maka kita biarkan sampai polisi datang? Ini yang sering sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terjadi kecelakaan, orangnya sebenarnya masih hidup, masih bisa kita selamatkan. Tapi kita tidak mau. Kita biarin aja di situ sampai menunggu polisinya datang. Kalau contohnya misalnya kecelakaannya di Sirombu, tempat kami berada saat ini. Jarak tempuh Gunung Stoli dengan Sirombu itu 2 jam atau 2,5 jam. Masa kita harus menunggu? Nah, caranya bagaimana? Tetap yang diutamakan menolong korban. Kalau memang dia masih ada kemungkinan untuk bisa diselamatkan, segera dibawa ke rumah sakit terdekat atau setidak-tidaknya puskesmas. Ya. Hanya saja nanti ini ya, ini kami kasih tahu. Jika kita atau siapapun menemukan kecelakaan, jangan dibiarin. Caranya gampang, sederhana sekali sebenarnya caranya. Ya, saat ini kan kita hampir semua menggunakan Android. Ya, Android. Tinggal kita foto posisinya dari seluruh arah mata angin dan fokusnya tetap pada kecelakaan itu. Ya, termasuk barang buktinya jika ada, ya mungkin ada pecahan kacanya, situ difoto saja, ya baru secepat mungkin diselamatkan korbannya. Memang nantinya unit kecelakaan datang pasti meminta keterangan. Ya kalau kita udah tulus, ya tinggal kalau lalu lintasnya datang, Pak ini tadi orangnya kami sudah bawa ke puskesmas terdekat. Ya, namun posisi tadi korban di sini Pak, ini fotonya semua, bila perlu buat video. Ya paling hanya itu aja, polisi minta keterangan, nggak susah ya. Paradigma lama itu kadang-kadang nanti kalau kita bantu ya malah kita dituduh
Ya kita dijadikan tersangka, itu udah pemikiran zaman kuno. Sekarang udah zaman milenial, sekarang nggak perlu lagi hal-hal seperti itu. Eh, Kami lanjutkan kembali bahwa di dalam pelaksanaan operasi keselamatan Toba ini tentu juga bahwa personil Polres atau lalu lintas yang dikedepankan pada operasi ini tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan, ya. Yang pertama bahwa minimnya jumlah personil lalu lintas. Kemudian sampai saat ini khususnya di polsek-polsek itu tidak ada personil lalu lintas, ya. Nah, yang menjadi hambatan berikutnya itu tadi juga kami sudah sampaikan, masih banyak masyarakat yang kurang sadar ya akan faktor keselamatan, ya. Kemudian kadang-kadang misalnya kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, kadang-kadang masyarakatnya masih belum sadar kalau misalnya kita buat surat panggilan untuk datang memberikan keterangan di situ, kadang-kadang masih belum mau. Padahal kita sekarang bukan lagi seperti dulu, ya. Bukan lagi seperti dulu. Semua polisi sekarang sudah berubah, ya. Polisi sudah berubah, tapi pola pikir masyarakat belum berubah. Ini ya yang kadang-kadang menjadi kendala kita juga. Itu, ya. Jadi itulah topik kita malam ini tentang operasi keselamatan Toba 2021. Untuk yang terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk nonton live Sivo Menyapa ini. Sekali lagi, segala kekurangan dan kelemahan itu adalah biarlah itu menjadi milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Yahoo.